Ketika saya bertemu secara langsung dengan Mas Ipu, kesan saya, beliau adalah orang yang humble, sangat memiliki potensi yang luar biasa. Bayangkan, ratusan bahkan ribuan orang terpukau dengan kata-kata beliau. Anda mau tahu sebabnya? Karena Mas Ipu melakukan apa yang ia katakan. Dan saya sudah membuktikan banyak hal dari apa yang telah diajarkan oleh Mas Ipu. Karena Mas Ipu memang distributor ilmu Tuhan yang sudah dia buktikan sendiri. Setelah mengetahui cerita dari kawan-kawan dan kemudian dipraktekkan di dalam training, ternyata memang kesan pertama saya adalah great, hebat. Ipu memang great, Ipu memang hebat, bisa melakukan sesuatu yang sulit menurut orang, dia bisa membahasakan dengan mudah, sehingga lebih bermanfaat. Terus terang, pada saat pertama kali saya membaca buku 7 Keajaiban Rezeki, saya merinding bacanya, karena semua yang tercantum di buku itu, saya betul-betul mengalaminya. Mas Ipo dengan sangat baik mengemas dan menampilkannya di buku 7 Keajaiban Rezeki dan Percepatan Rezeki. Awalnya saya dari hanya pembaca bukunya dan menurut saya menarik sekali. Saya datang ke sini seperti istilahnya gelas kosong yang ingin belajar, dan saya mendapatkan banyak ilmu yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan bisa saya gunakan untuk sehari-hari saya, untuk memperbaiki diri saya untuk kedepannya. Banyak manfaatnya, jadi ya mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk yang lain juga. Dia adalah pakar otak kanan, penulis buku-buku mega bestseller, di antaranya 10 jurus terlarang, 13 wasiat terlarang, 7 keajaiban rezeki, dan percepatan rezeki dalam 40 hari yang telah tersebar di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Eropa, dan bahkan Amerika. Dia juga menjadi pembicara dalam seminar di Asia Tenggara dan penerima Muri Award. Dia juga pendiri TK Khalifah yang telah tersebar puluhan cabang di seluruh Indonesia. Dan kini, mari kita sambut pembicara kita, Ipo Santosa. berbagai macam istilah serba kanan, ternyata semuanya identik dengan kebaikan. Al-Quran, Injil, Taurat, itu kebaikan semua, kata-kata kanan itu. Bahkan masuk surga itu golongan kanan itu. Ya, jadi kanan ini kebaikan semua. Nah, kata-kata inilah yang menginspirasi saya untuk menggali lebih jauh lagi tentang otak kanan. Jadi menariknya, tentang otak kanan ini tidak pernah dipelajari di sekolah. Kita dari SD sampai kuliah, bahkan S2, S3 sekalipun, tentang otak kanan ini tidak pernah diajarin. Kita belajarnya ini kiri semua. Makanya kita pinter-pinter, tapi ya nggak kaya-kaya, ya kan? IPK-nya tinggi, ranking tinggi, saldonya itu nggak jelas itu, ya kan? Makanya kalau ngomong ngecek di ATM itu, ATM-nya langsung ngeceknya gini nih, ya kan? Aku kelihatan semua orang, ya kan? Nah, kalau kita pengen sukses mesti fleksibel, mampu beradaptasi. Saya udah bawa materi ini di hadapan ratusan profesor sudah.
Di hadapan para dai sudah, di hadapan para ulama-ulama salafi ya, yang pakai cadar-cadar semua itu juga sudah juga. Di kampus-kampus sudah tak terhingga. Di hadapan para miliarder sudah tak terhingga gitu. Nah, cuma cara menyampaikan itu tetap kita berbeda-beda. Agama menganjurkan kita untuk bersyukur, agama mengajarkan kita untuk qanaah gitu, merasa cukup. Tapi ya, agama menganjurkan kita juga untuk apa? Menjadi lebih baik dari hari ke hari. Lebih baik apanya? Ilmunya, amalnya, nafkahnya, semuanya. Gitu. Jadi impian mesti besar. Impian besar artinya iman. Ironisnya ya, seperti saya sering sampaikan, negara-negara miskin, orangnya orang-orang miskin, daya khayal juga miskin, ya. Akhirnya ketika dia berkhayal, ketika dia bermimpi, dipikirnya hantu juga miskin gitu, ya kan? Makanya hantu-hantu Indonesia itu miskin-miskin semua, ya kan? Pocong, kuntilanak gitu ya. Nah, nggak punya apa-apa semua itu. Tuyul, orijo gitu kan. Miskin semuanya gitu. Tinggalnya di mana hantu-hantunya? Nah, itu ya, di parit ya, di sungai, di gua, di pohon. Jadi orang miskin, daya khayal miskin, hantu-hantunya miskin, tinggal di tempat yang miskin. Gitu. Beda dengan orang Amerika, ya kan? Negara kaya, orang-orang kaya, daya kaya juga kaya. Hantunya Dracula, pakai jas, ya kan? Kalah yang hewan, ya. Udah gitu, tinggalnya di mana? Di kastil tinggalnya, ya kan? Di sana, Pak. Kalau pocong tuh capek lompat-lompat, Pak, ya. Dracula terbang dia, ngapain lompat-lompat seperti itu, ya? Nah itu daya kayanya orang kaya, ya. Daya kaya orang kaya. Ya. Nasib ya, dan takdir. Jadi kalau kita dengki terhadap sesuatu, kita makin susah dapatnya. Bisa nggak dapat? Bisa, tapi lebih capek cara mendapatkannya. Makanya kalau kita lihat ada orang pakai Alphard, kita jengkel. Punya orang rumahnya tipe 500, kita jengkel gitu. Lihat di TV ada orang kaya, kita jengkel. Makin susah kita jadi orang kaya. Ya, dengki, dongkol, dendam, 3D ini. Ya. Apalagi percaya sama saya ya, kalau kita bisnis, semakin banyak kita interaksi bisnis, ini namanya pasti, sudah pasti namanya terjadi apa? Menipu atau nggak ditipu, pasti udah. Yang penting apa? Yang penting bukan kita yang nipu, selesai. Ya, kalau orang yang nipu kita ya udah, ya kita perjuangkan hak kita, itu lupakan, selesai, nggak usah dendam. Nabi juga berpesan, belilah kesulitanmu dengan sedekah. Jadi omset pengen naik, sedekah. Profit pengen bagus, sedekah. Job pengen lebih banyak lagi, sedekah. Pengen sembuh dari sakit, sedekah. Keluarga pengen lebih tenteram, sedekah. Pengen lulus ujian, sedekah. Semua dibilang. Ya, ikhlas by doing. Karena sering duit, akhirnya ikhlas. Kayak kita nih ke masjid, ya, ke gereja. Apakah kita ikhlas waktu kecil? Enggak, dipaksa orang tua, ya kan? Kita puasa, apakah kita ikhlas? Enggak, karena dikasih baju, ya kan? Kasih baju baru, makanya kita puasa. Tapi karena sering-sering puasa, akhirnya ikhlas. Sedekah juga seperti itu. Paksain aja. Kita mungkin selama ini ikhlasnya 50.000, coba naik ke 200.000, mungkin gak ikhlas. Kali ini gak ikhlas. Next time insya Allah pasti ikhlas. Gitu. Bukan ikhlas tidak penting, ikhlas sangat penting. Ya, tapi kita bukan meremehkan, enggak, kita memperjuangkan keikhlasan dengan beramal lebih banyak gitu. Makanya kita tuh kalau di masjid tuh pakai kotak itu nggak aman itu. Kalau di gereja pakai jaring, Mbak. Nah, didatangi satu persatu. Nah, mau kemana kau? Nah, gitu kan. Coba Mas, coba didatangi satu persatu. Lewat satu orang, ada lagi orang kedua, Pak. Oh, ini lagi. Ini ada yang bisa lolos, Pak. Ya. Nah, kita pakai kotak ada yang kontrol. Udah, kita sampai di belakang udah gitu ya. Makanya namanya kencelengan, di sini kenceleng semua gitu ya. Ada juga duitnya. Ya. Mestinya apa? Pakai sorban tuh, datangi satu persatu. Yang itu Bang, Om, sebentar dulu Bang, gitu aja ya. Yang ngasih uang 1.000, Om, ini masjid Om, bukan toilet. Gitu ya.